Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di malam hari ini untuk bahas kitab Syarah Riyadhus Shalihin dalam hadis pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sudah masuki hal-hal yang berkaitan dengan masarifuz zakat, yaitu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, ada 8 asnaf atau 8 orang yang berhak untuk menerima zakat, sebagaimana Allah katakan di dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sedekah itu maksudnya harta zakat mal itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dijinakkan hatinya, ya orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, dan ar-riqab orang-orang yang dibebaskan dari budak-budak yang dibebaskan, wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang, orang-orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa bani sabil, dan orang-orang ibnu sabil. Ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Taib. Ikhwan fillah, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas sampai al-gharimin, yaitu orang-orang yang punya hutang, ya, orang-orang yang punya hutang. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, sedikit mengulangin, orang-orang gharim di sini adalah yang dikatakan oleh para ulama ada 2 jenis, ya. Dia gharim li nafsihi dan gharim li ghairihi. Ya, dia berhutang untuk dirinya, dan ada juga yang berhutang tapi untuk orang lain, untuk orang banyak. Ya, yang berhutang untuk dirinya, dia memang butuh akan sesuatu sehingga dia harus hutang. Seperti yang kita contohkan di pertemuan yang lalu, dia harus sewa rumah. Ya, kebutuhan nafkah yang dia atau hasil ma'isyah yang dia dapatkan, harta yang bisa dia dapatkan satu hari tersebut tidak mencukupi untuk sewa rumah, hanya cukup untuk makan, sehingga dia harus berhutang, dan hutang tersebut tidak mampu dia bayar. Ya, hutang tersebut tidak mampu dia bayar, maka orang seperti ini berhak untuk diberikan zakat. Ya. Demikian juga yang kedua, yaitu orang-orang yang dia berhutang untuk orang lain, meskipun dia mampu. Ya, meskipun dia mampu, tapi dia berhutang untuk orang lain, untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, misalnya ada 2 orang yang bertikai, sehingga dia harus mengeluarkan hartanya untuk mendamaikan 2 orang tersebut. Maka dia keluarkan hartanya, atau dia hutang sama orang lain, kemudian
harta tersebut dia gunakan untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok, maka orang seperti ini berhak untuk mendapatkan harta zakat. Nah ini khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, meskipun orang tersebut sebenarnya dia masih mampu untuk membayarnya, namun sengaja diberikan kepada orang ini agar orang termotivasi untuk menyelesaikan masalah orang lain. Nah ini dia khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Hadan nau', ya kita lanjutkan, kita sambung. Hadan nau' minal gharam yustaratu fihi an yakuna al-gharim ajizan an wafa'id dain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, jenis ini, ya maksudnya orang-orang yang berhutang ini, syaratnya adalah orang yang berhutang tersebut dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Ya, ini berarti jenis yang pertama atau kedua? Yang pertama tadi ya. Nah, beda kalau dengan yang kedua. Ya, syaratnya kata beliau, orang tersebut memang benar-benar tidak mampu untuk bayar hutang, barulah dia dikasihkan harta zakat. Ya, barulah dia diberikan harta zakat. Fa in kana qadiran fa innahu la yu'tah. Kalau dia mampu bayar hutang, maka dia enggak dikasih. Iya, dia enggak dikasih. Misalnya gini, di bulan ini dia memang lagi banyak-banyaknya keluar uang. Dia lagi banyak-banyaknya keluar uang. Dia harus beli ini, beli ini, beli ini. Memang harus dia beli, sehingga dia harus hutang-hutang sama orang. Tapi pendapatannya setiap bulan, kalau dihitung-hitung, mungkin sampai setahun kemudian atau sampai 12 bulan kemudian, itu mampu untuk melunasi hutangnya. Yang dia hutang tersebut mampu untuk melunasi hutangnya. Maka orang seperti ini enggak dapat. Ya, orang seperti ini tidak dapat. Yang dimaksud di sini adalah orang tersebut memang benar-benar enggak mampu. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, penghasilannya satu hari itu misalnya cuman 200.000. 200.000 ini habis untuk makan, habis untuk biaya anak-anaknya sekolah, ya, habis untuk transportasi anak-anaknya sekolah. Bahkan kalau untuk beli buku aja dia harus ngutang-ngutang. Sementara dia butuh rumah, dia harus ngutang. Nah, pendapatannya satu hari itu cuma 200.000, 200.000, 200.000. Ya, anaknya 4 misalnya, atau anaknya 5 yang harus dia sekolahkan misalnya. Maka kalau dikalkulasikan 1 bulan, ya 2 bulan, sampai bulan berikutnya ini nggak akan mencukupi untuk dia bayar hutang. Kalau dia harus sewa rumah 1 tahun, dia harus sewa rumah misalnya 8 juta, ya, atau 10 juta dia harus sewa rumah. Kemudian bahkan untuk uang buku anaknya juga harus ngutang-ngutang. Ya, sementara tidak ada penghasilan tambahan. Ya, dia sudah pontang-panting kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam dia harus lembur. Pendapatannya satu hari itu cuma 200.000. Ya, habis semuanya di situ. Sehingga di tahun-tahun berikutnya gak ada kemungkinan dia untuk bayar hutang. Maka orang seperti ini dapat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, demikian. Walakin hal yajuz an yadhhab al-insan liman lahu ad-dain, ya, wa yaqulu lahu hadha talab alladhi laka ala fulan khudhu wa yanwihi min az-zakah. Namun di sini ada sebuah pertanyaan, kata beliau. Bolehkah seseorang pergi kepada orang yang dia memberikan hutang kepada orang lain, artinya piutang, ya, boleh enggak kita datang kepada piutang di mana dia menuntut orang lain untuk bayar? Dia kasih sama orang lain ini hutang, orang tersebut hutang, kemudian dia minta bayarlah hutang antum, bayarlah hutang antum. Nah, sekarang kita datang sama orang yang menghutangi, sama piutang, kemudian kita katakan sama dia, ini harta, ini uang, ini hutang yang engkau minta sama si fulan. Kita kasih sama dia, bukan sama yang berhutang, sama yang piutang tersebut. Ini uang yang engkau minta sama si fulan. Ya, kita katakan ini harta zakat. Jadi kita bukan datang sama orang yang berhutang, tapi sama yang
menghutangi, ya, sama yang menghutangi. Kita katakan berapa utang si fulan sama antum? Sekian sekian sekian. Nah, ini. Ya, kita kasih sama dia. Boleh nggak seperti ini? Ya. Kita berikan harta zakat ini bukan sama dia, tapi sebenarnya sama orang yang berhutang, cuman kita langsung ke dia. Ya, ini harta zakat untuk si fulan. Ini bayar hutang. Jadi jangan antum minta lagi sama si fulan. Itu deh, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apakah boleh yang seperti ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan na'am yajuz. Boleh. Ya, jadi langsung kepada yang menghutangi. Boleh, kata beliau. Walaysa bisyartin an tu'tiya al-gharim liyu'tiya da'in. Ya. Bukan syarat harta zakat itu diberikan kepada orang yang berhutang, kemudian nanti dia berikan kepada orang yang menghutangi. Itu bukan syarat katanya. Ya, jadi bukanlah sebuah syarat. Bal law dhahabta litalib mundu awalil amr. Bahkan kalau seandainya kita pergi kepada orang yang menghutangi dari sejak pertama kali. Ya, dari sejak pertama dia mulai menagih hutang sama orang lain. Sejak pertama kali kita datang sama dia. Ya, kita katakan sama dia, ya fulan balaghani annaka tatlubu min fulanin 10,000 riyal. Kita bilang sama dia, akhi, saya dengar berita ini, kalau antum nagih-nagih hutang sama si fulan ini 10,000 rial. Ya, antum nagih hutang sama si fulan 10,000 rial. Qala na'am, dia bilang iya, saya nuntut utang sama dia utang sama saya 10 rial. Wa athbata dzalik, ya. Dia pastikan memang benar si fulan itu berhutang sama saya, sehingga saya tuntut sama dia agar dibayar hutang tersebut. Fatu'tihi iyaha, maka boleh kita kasih langsung sama dia. Nah, ini 10 rial. Ya, ini 10 rial. Wala hajah li ikhbaril madin. Dan juga enggak mesti harus dikasih tahu sama yang berhutang. Jadi harta zakat itu kita kasih sama dia, nih jangan antum minta lagi sama dia. Ya, hutang antum udah lunas dari sini. Ya, jangan antum minta lagi sama dia. Dan orang ini yang berhutang ini nggak perlu kita informasikan sama dia. Yang penting hutangnya sama yang berhutang lunas. Ya, kita yang ngasih harta zakat tersebut nggak perlu kita informasikan sama dia. Kalau mau dikasih tahu boleh, kalau nggak dikasih tahu juga boleh. Itu dia khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi biarkan saja yang memberikan hutang yang ngasih tahu. Hutang antum udah lunas. Ya, hutang antum udah lunas. Siapa membayar? Adalah. Kan begitu. Nah, ini juga bolehkan khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa dzalika li anna al-maqsud huwa ibra'u zimmah. Kenapa? Karena tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan hutangnya. Itu tujuannya. Ya, tujuannya adalah untuk melepaskan hutangnya. Wa huwa hasilun sawaun akhbartahu am lam tukhbirhu. Sama aja kata beliau, baik antum sampaikan sama orang yang berhutang atau tidak antum sampaikan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Mau antum kasih tahu dia, utang antum udah lunas nih. Ya, jadi antum nggak perlu lagi bayar. Antum sudah dapat harta zakat ini sudah diberikan kepada orang yang menghutangi antum. Jadi antum nggak usah bayar lagi. Atau nggak usah kita sampaikan. Ini kedua-duanya boleh. Ya, kedua-duanya dibolehkan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kenapa yang seperti ini dibolehkan? Alasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa ta'ammal at-ta'bir. Beliau katakan, coba perhatikan ayatnya. Ya, perhatikan ayatnya. Allah katakan di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ya. Sampai sini beliau katakan semua kalimat ini ya lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, 4 ini atofnya dengan lil fuqara. Ya, ini dari sisi bahasa. Ya, dari sisi bahasa ada istilahnya, ada waw atof. Ya, waw atof artinya waw yang mengikuti hukum sebelumnya. Ya, kalau orang yang sudah pernah belajar bahasa Arab pahamlah dia. Ya, artinya kalimat-kalimat setelahnya ini sama hukum dengan yang sebelumnya. Karena Allah katakan di sini innamas shadaqat
lil fuqara. Wawnya ini ngikutin li. Wa al masakin, wa al alimina 'alaiha, wa al muallafati qulubuhum. Ya, sedekah itu, harta zakat itu untuk orang miskin, orang fakir, untuk orang miskin, untuk amil zakat, untuk orang-orang yang dijinakkan hatinya. Kalimatnya pakai li. Walam yakul walir riqab. Tapi di ayat di kalimat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fir riqab. Allah sebutkan dengan kalimat wa fi. Kalau sebelumnya Allah sebutkan li, lil fuqara, lil masakin, lil alamina 'alaiha, lil muallafati qulubihim. Tapi setelahnya fir riqab, bukan li tapi fi. Fir riqab wa fil gharimin wa fi sabilillah wa ibni sabil. Di sini bedanya, kata beliau, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang yang ngerti bahasa Arab insyaallah dia paham. Yang enggak ngerti bahasa Arab baru bingung apa maksudnya. Nah, itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kalimat fi-nya di situ kata beliau adalah ala dzarfiyah. Fi-nya di situ itu menunjukkan dzaraf. Iya. Ini lagi bahasa Arab. Jadi dalilnya pakai bahasa Arab, ikhwan fillah, ya. Di dalam bahasa Arab itu ada istilah isim ada istilah dzaraf. Ya, ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makan. Ya, kata yang menunjukkan waktu dan kata yang menunjukkan tempat. Itu dia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yakni maknanya annaka idza sarafta zakat fi hadhil jihah yajuz wa illam tu'ti sahibuha. Ya. Maknanya kata beliau, kalau antum kasih zakat ini dari sisi manapun, ya dari sisi ini, yaitu dari sisi orang yang memberikan piutang, maka ini dibolehkan meskipun antum tidak langsung memberikannya kepada orang yang berhutang. Karena kalimatnya di sini fi, artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta zakat ini diberikan untuk fakir miskin, untuk untuk fakir, untuk orang miskin, kemudian untuk amil zakat, kemudian untuk orang yang dijinakkan hatinya, kemudian juga disebutkan dan orang-orang yang dibebaskan dan orang-orang yang berhutang. Jadi tidak langsung disebutkan kalimat untuk orang yang berhutang, tapi dan kondisi berhutang. Ya, seperti itulah. Kira-kira maknanya demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari sini boleh diberikan langsung kepada orang yang berhutang, boleh juga diberikan langsung kepada orang yang memberikan hutang. Artinya jangan minta lagi hutangnya. Ini sebagai pelunasan harta hutang dia. Walaupun ini dari hasil zakat. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wal gharimin ma'tufah ala wa fir riqab. Ya, kalimat gharimin itu ma'tuf, artinya atof dari ar-riqab. Ya, atof dari ar-riqab. Beda kalau seandainya Allah sebutkan dengan kalimat walil walil gharimin. Kalau seandainya Allah sebutkan walil gharimin, harta zakat itu diberikan kepada lil gharimin, diberikan untuk orang yang berhutang. Maka kasusnya di sini nggak boleh kita kasih langsung kepada yang memberikan hutang. Tapi karena Allah sebutkan bukan dengan kalimat li, kalimat fi, maka boleh dari sisi orang yang berhutang, boleh juga dari sisi orang yang memberikan hutang. Nah, itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, fihi kemudian beliau mengatakan fihi min madkhuli fi ay wa fil gharimin fala hajah li an tumallikal gharim li yu'ti ad-da'in bal yakfi an tadhhaba wa tu'ti ad-da'in li yubri al-madin. Ya. Maka beliau katakan di sini ikhwan fillah, ya makna fi di sini ya artinya wa fil gharimin, yaitu maksudnya dalam kondisi orang-orang yang berhutang. Ya, harta zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhutang, kondisi orang-orang yang berhutang. Jadi tidak mesti harus orang yang berhutang itu punya duit dulu,
ya diberikan kepada dia harta zakat dulu, kemudian dia berikan kepada orang yang menghutangi, enggak mesti seperti itu. Bahkan boleh atau bisa bagi kita untuk datang kepada orang yang memberikan hutang, kemudian kita kasih harta zakat tersebut sama dia dengan tujuan ini untuk membebaskan atau membayar hutang orang yang berhutang. Ya, paham kan di sini khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini dia. Baik, kita lanjut. Fa idza qala qail, kalau ada orang yang berkata, kata beliau, halil ahsan an adhaba ila da'in wa uwaffihi au u'tiyal gharim likay yuwaffi bi nafsihi. Ya. Beliau katakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mana yang lebih bagus? Ya. Apakah ini termasuk satu hal yang bagus atau mana yang lebih bagus lah kita katakan? Yaitu kita pergi kepada orang yang memberikan hutang sama kita, kemudian kita bayarkan. Ya, kita datang kepada orang yang memberikan hutang, kemudian kita bayarkan, atau kita berikan hutang itu kepada orang yang berhutang, kemudian dia yang membayarkannya. Ya, mana yang lebih bagus lah, kira-kira gitu. Kita datang bawa harta zakat, ngasih kepada orang yang berhutang, nanti dia yang bayarkan hutang itu. Atau kita datang bawa harta zakat langsung kepada orang yang menghutanginya. Nih, jangan minta lagi sama dia. Ya. Maka beliau katakan, naqul fi hadha tafsil. Ya, ini ada perincian. Ya, kalau dibilang mana lebih bagus, ini ada perinciannya, kata beliau. Idza kunta takhsha annaka law a'taital gharim lam yuwaffi bal akala darahim wa taraka ad-dain ala ma huwa alayhi fa huna la tu'tihi al-gharim bal a'ti ad-dain. Kata beliau, kalau seandainya antum khawatir ini, antum kasih sama orang yang berhutang, nih harta zakat, antum bayarkan hutang antum sama orang yang menghutangi antum. Ini harta zakat ini, nih ambil. Kemudian setelah diambilnya, antum bayarkan hutang antum, ya, sama orang tersebut. Nah, kalau antum khawatir dia nggak akan bayar, dia nggak bayar, kan punya utang terus dia. Nanti tahun depan kan dapat lagi, ya, kan begitu. Kita khawatir dia nggak akan bayar. Ya, dia makan itu harta zakat itu. Dia makan harta zakat tersebut. Ya, maka yang seperti ini kata beliau sebaiknya nggak usah kasih. Ya, sebaiknya nggak usah kasih. Bagusnya kasih langsung sama yang menghutangi. Iya, itu dia ikhwan fillah. Jangan kasih sama dia. Ya, kasih sama orang yang memberikan hutang, kata beliau. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Li'annaka law a'taita al-gharim sayunfiqu al-amwal fi umuri ghairi muhimmah wa taraka ad-dain. Ya. Karena kalau antum kasih sama dia, nanti takutnya dimakan uang itu habis, dia nggak bayar hutang. Otomatis dia nanti kan termasuk orang yang berhak mendapat harta zakat lagi, kan begitu. Ya, kan ada model orang yang kayak gini kan gitu. Ya di apa namanya? Modus ya. Ya ada orang yang model modus gini ya. Dan ini banyak kan begitu. Modus-modus seperti ini. Jadi langsung kasih sama orangnya. Nah, demikian. Wa ba'dun nas la yahtamuna bidain alladhi alaihim. Ya, kadang-kadang sebagian orang, kata beliau, kadang-kadang dia enggak peduli dengan hutangnya. Ya banyak kan? Banyak orang yang enggak peduli dengan hutangnya. Kalau orang yang sudah ngaji, yang sudah paham, yang sudah ngerti, dia pasti akan peduli dengan hutangnya. Karena itu tanggungan dia nanti di akhirat. Tapi ada orang yang memang enggak peduli dengan hutang. Dan malah dia bersyukur kalau seandainya orang itu lupa. Iya kan? Dia bersyukur kalau orang itu lupa. Padahal walaupun dia lupa, ya, dia bukan berarti membebaskan hutangnya. Kan betul kan? Kalaupun dia lupa, dia bukan berarti membebaskan hutangnya karena ditagih-tagih terus nggak bayar-bayar kan begitu. Akhirnya dia pun malas nagih, akhirnya dia lupa kan begitu. Bukan berarti dia
memutihkan hutangnya, dan itu tetap dituntut di mana? Di akhirat. Ya, tetap dituntut di akhirat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada orang yang modelnya kayak gini, malah dia bersyukur kalau orang itu lupa kalau orang itu pernah memberikan dia hutang. Jadi bahaya, ikhwan fillah, hati-hati dengan orang yang seperti ini. Dan anehnya juga, terkadang yang seperti ini orang yang sudah ngaji. Ya kan? Yang sudah ngaji susah ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, senjata senjata yang terakhir nanti ketika kita tagih apa? Afwan. Kalau sudah afwan ya sudahlah. Ya. Makanya ikhwan fillah, kalau saya pribadi ya, saya jujur cerita saya pribadi. Ada orang minjam saya nggak mau kasih. Karena saya pernah kena. Ya. Walaupun jumlahnya nggak banyak gitu kan. Jumlahnya nggak banyak. Gitu. Dia pinjam, ya madu'u lah gitu kan. Bukan kalau para ustadz atau dai-dai itu jarang yang mau minjam-minjam, ya jarang yang mau minjam-minjam, kecuali kalau memang terdesak. Tapi biasanya mereka pasti bayar. Gitu. Nah, yang madu'u kadang-kadang kita kaget, baru ngaji sekali dua kali, ataupun ada juga yang sudah lama, berani ya. Istilahnya kan kita nggak nyangka tuh, kadang-kadang ini berani minjam uang sama ustadz gitu, Ustadz pinjamlah uang. Ada yang seperti itu modelnya gitu. Berani. Akhirnya karena gitu, kita lihat ya kasihan lah gitu kan, ya udahlah kasih gitu. Ditanya kapan bayarnya, nanti Ustadz sekitar 1 bulan depan bayar gitu. Kita tunggu bulan depan ternyata bener bayar. Ya, bayar lunas kan gitu, sekali bayar. Yang berikutnya pinjam lagi tapi lebih gede. Lebih gede pinjam lagi. Ya, ini pengalaman pribadi. Lebih gede dia pinjam lagi. Berapa lama ini? 3 bulan loh Ustaz. Oke, 3 bulan. Kita kasih kan begitu. 3 bulan selesai, kita tagih. Kapan loh Ustaz? Lagi benar-benar nggak ada ini. Kasih waktu 1 bulan lagi aja. Aduh, mintanya juga nggak enak kan? Ya udah 1 bulan. 1 bulan lagi, udah di hari H, ditagih lagi, pakai WA gitu kan? Kapan? Kapan loh Ustaz? Saya minta waktu lagi. 1 minggu aja. 1 minggu. Tagih lagi, enggak juga. Tagih lagi, enggak juga. Akhirnya malas nagih. Nah, itu dia konfidin rahimani wa rahimakumullah. Sampai kapan? Sampai bertahun-tahun. Nah, itu dia, sampai bertahun. Enggak pernah jumpa lagi, enggak pernah ngaji lagi kan begitu, sampai bertahun. Terus sesekali jumpa, baru enggak ditagih, cuman baru dikasih. Itu deh konfidin. Jadi sejak saat itu udah selesai dikasih, udah lunas. Beberapa bulan kemudian dia minta ngutang lagi. Afwan lah. Ya udah. Jadi sejak saat itu siapapun yang ngutang, antum sama yang lain aja lah. Banyak orang-orang kaya gitu. Nah, saya ini aja, ya, antum tahulah pendapatan saya gitu. Itu si fulan pedagang besar, si fulan pengusaha, si fulan ini. Kenapa antum mintanya sama saya? Berarti kan ada sesuatu ini kan gitu. Kenapa antum nggak mau minta sama dia, nggak mau ngutang sama dia? Padahal dia rumahnya 3, mobilnya banyak, mobilnya 2 gitu. Penghasilan 1 bulan mungkin aja sampai 20 juta, 30 juta. Kenapa antum nggak pinjam aja sama dia? Ternyata nggak berani, karena memang ternyata sudah banyak yang kena. Iya. Kenapa kita tahunya? Ya kita tahunya dari informasi dari kawan-kawan. Kan kita kan nggak paham yang kayak gitu kan, karena nggak pernah ada orang yang minta hutang biasanya gitu kan. Tapi setelah kita tagih-tagih itu, awalnya kan awalnya ya maklum lah gitu. Tapi ternyata banyak orang yang cerita, Ustaz, si fulan ada hutang sama antum. Iya. Waduh, hati-hati loh Ustaz.
Oh, berarti memang sudah banyak yang kena gitu. Padahal kalau kita lihat rumahnya malah lebih mampu dia daripada kita kan gitu. Memang dia ada rumah, dia ada ini, dia ada itu. Oh, berarti memang orangnya seperti ini. Susah bayar hutang. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika ada orang yang mau minta hutang, ketika ada orang yang antum minta hutang sama dia nggak ngasih, bukan dia pelit, tapi mungkin dia pernah kena. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan kalau jujur, kita kan tapi bukan orang yang udah ngaji ya, orang yang belum ngaji. Sampai sekarang ya ada yang hutang sampai sekarang nggak lunas. Ya, beli sepeda motor hutang. Ya, sampai berapa itu? Sampai dulu kita agak lumayan lah kan gitu kan, dulu kita jualan dagang 7 juta minjam, tak kasih 7 juta beli sepeda motor dia. Sampai sekarang nggak ada. Ada orangnya sering jumpa. Nah ini konfident rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau pedagang itu kan duitnya berserak-serak di mana-mana. Ya kan, Bang Sulaiman? Iya. Pedagang tuh uangnya berserak-serak itu di mana-mana, di toko ini. Uang dia semua itu. Karena kita pengalaman di sini confident, ya. Sampai kalau uang saya dulu ya, bukan sekarang ya, dulu. Tahun berapa itu ya? Tahun 2000 awal lah kalau tidak salah, itu kan mulai jualan dagang-dagang itu. Itu uang saya dipajak itu ada sekitar 15 juta. Sampai sekarang nggak bisa diambil. Ya sudah, nanti ajalah di akhirat. 15 juta itu udah besar itu dulu. Ya, tahun 2000 awal. Ya, tahun 2000 awal. Mungkin sekarang pukulan-pukulan beli apalah. Ya, beli Nmax lah. Karena kalau nggak salah dulu sepeda motor aja yang bagus-bagus 11 juta kan begitu. 10 juta. Ini 15 juta ya, Nmax lah kira-kira. Nah itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati-hati ya, selayaknya orang yang sudah ngaji ya, kalau bisa janganlah suka-suka ngutang itu jika terpaksa, memang gak ada lagi ya, memang gak ada lagi barulah kita ngutang ya. Terkadang Nabi SAW saja kalau dia gak ada, dia nebus barangnya ya, dia nebus menggadai barangnya, penangkisnya itu tameng kan begitu. Ini khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi usahakan jangan berhutang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita doa setelah selesai tasyahud, ya doa untuk menghindari hutang. Ya doa untuk menghindari hutang. Nah demikian ya khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjut. Nah, jadi cerita pengalaman pribadi. Amma idza kana al-gharim sahibu aklin wa dainin wa la yumkin an yarda bi baqa'i dhimmatihi mashghulatun wa yaghlibu ala dhanni katsiran annani idza a'taituhu sawfa yadhhab fawran ila ad-da'in wa yaqdi min dainihi fa huna nu'tihi al-gharim. Adapun kata beliau, adapun orang yang berhutang itu adalah orang yang beragama, orang yang punya akal, ya punya akal di sini maksudnya. Ya orang yang beragama yang enggak mungkin kalau seandainya kita kasih enggak mungkin dia tunda-tunda, dia akan segera pergi kepada orang yang menghutanginya dan dia akan kasih. Ya dia akan kasih segera, maka yang seperti ini kata beliau boleh kita kasih kepada orangnya. Nah ini khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya kita katakan sama dia khudh hadhihi darahim au fi biha an nafsik. Ya ambil uang ini kemudian bayar hutangmu. Ya bayar hutangmu. Ini khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Lianna hada astar lahu wa ahsan. Kalau yang seperti ini lebih baik. Untuk siapa? Untuk dia. Kenapa? Gak kelihatan kalau dia itu dibantu. Kan begitu. Kita langsung datang sama yang berhutang, ini harta zakat, antum ambil, antum bayarkan hutang antum. Seolah-olah kan ini seperti milik dia.
hasil dari kerjaan dia, kan begitu. Ketika dia bayarkan sama orang yang berhutang itu nggak tahu kalau ini harta dikasih. Jadi setidaknya ini untuk menutupin apanya? Untuk menutupin wibawanya, kan begitu. Tapi kalau kita langsung kasih sama orang yang berhutang, kan kesannya wah dibantunya kawan ini, kan rendah kali kayaknya, kan begitu. Itu dia khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini kata beliau tafsir perinciannya. Kalau orang itu kira-kira dia bisa menjaga amanah, maka lebih ahsan kasih sama yang berhutang. Tapi kalau dia nggak bisa jaga amanah, ini habis uang, maka ahsannya kasih sama siapa? Orang yang menghutangi. Nah itu dia khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Nah demikian. Taib. Walakin yajibu alaina idza kunna nuzi'u az-zakah an nahdhara min hilati ba'din nas. Tapi ingat kata beliau, kalau kita mau membagikan harta zakat ini, kita harus hati-hati dari tipu muslihat sebagian orang. Ya, tipu muslihat sebagian orang. Ya. Ba'dun nas yuqaddimu laka kashfan bid-dain alladhi alaihi wa tuwafi ma syaa Allah an tuwafi wa ba'da sanah yuqaddimu laka nafsal kashfi wa la yakhsamu alladhi ufiya anhu fantabih li hada. Ya, jadi kita harus hati-hati juga katanya. Ada kadang-kadang orang dia datang, dia bilang dia punya hutang sekian, ya minta bantuan lah, tolong untuk dilunasin dari harta zakat. Kita kasihlah sama dia, kan begitu. Kita kasih sama dia. Terus beberapa tahun kemudian dia datang lagi dengan hutang, mengatakan ini hutang baru, tapi setelah diteliti ternyata itu bukan hutang baru, tapi hutang yang dulu yang nggak bayar. Nah, hati-hati dengan orang yang modelnya seperti ini. Hati-hati dengan tipu muslihat atau modus-modus manusia, kata beliau. Nah demikian ikhwan fillah. Fantabih lihada. Lianna ba'dhan nas wal iyadu billah la yuhimmuhu halalun am haram. Karena sebagian orang itu dia enggak ngeh dengan yang halal dan yang haram. Ya. Kalau itu haram, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia tidak menunaikan amanahnya. Ya. Al-muhim iktisabul amal. Yang penting sama dia itu dapat duit. Ya, yang penting sama dia dapat duit. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati-hati dengan orang yang seperti ini, kata beliau. Taib ikhwan fillah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjut tentang yang ketujuh, yaitu wa fi sabilillah. Ya, wa fi sabilillah. Afwan, kita agak cepat malam ini karena saya ada keperluan ya untuk besok. Bagi antum yang mau bertanya, fadhol silahkan. Nah, orang yang memberikan piutang itu kan mendapat pahala sebesar piutang yang diberikan setiap harinya. Apabila sudah jatuh tempo terus dia memberikan ujur lagi mendapat 25 Ustaz. Nah masalahnya awal mulanya ikhlas Ustaz. Lama-lama jadi nggak ikhlas. Bodoh Ustaz. Jadi apakah itu masih berlaku Ustaz? Wallahu alam, saya nggak tahu. Iya, wallahu alam, saya nggak tahu itu. Iya, gara-gara itu dia akhirnya ya itulah. Wallahu alam, saya nggak tahu. Tunggu tanya sama yang lain nanti, studi yang lain. Baik, betul, yang lain. Silakan. B. Apa? Masjidnya sedang membangun, pembangunan masjid. Bangun apa nih, masjid kan? Ya. Dari zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Untuk zakat fitrah lil fuqara wal masakin. Iya.
Iya, salah itu. Iya, itu lil fuqara wal masakin. Sebagaimana kata Nabi SAW, tu'matan lil masakin. Itu dia, makanan untuk orang miskin, ya, bukan untuk pembangunan masjid. Dia salah. Oh, kalau gitu sekarang aja lawan. Baik. Nah demikian wallahu taala a'lam. Baik, kalau nggak ada yang lain kita cukupkan aja kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.